Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia, Ibu Junaida MPD, dan teman-teman sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ataupun menghadiri pertemuan kali ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, perkenalkan, nama saya Khairunisa Nasution. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum, kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memaparkan materi tentang pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anak selama masa pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan oleh manusia, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia merupakan implementasi dari 4 pilar yang dicanangkan oleh UNESCO, yang dimana 4 pilar ini merupakan visi pendidikan di masa sekarang dan masa depan yang perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan. Adapun 4 pilar tersebut yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Mengenai pendidikan anak merupakan sebuah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Pendidikan pada anak diperoleh sejak ia lahir hingga mencapai usia lanjut. Hal ini sangat bertujuan bagi perkembangan anak, dikarenakan akan menentukan kepribadian maupun kesuksesan anak di masa yang akan datang. Sebelum membahas topik inti, ada baiknya terlebih dahulu kita bahas sedikit mengenai apa itu peran dan apa itu orang tua. Peran merupakan keterlibatan seseorang dalam segala sesuatu yang sedang dijalankan sesuai kedudukannya. Orang tua artinya ayah dan ibu. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia. Lalu bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak selama pandemi COVID ini? Sejak virus corona menyebar di Indonesia pada awal Maret lalu, pemerintah segera melakukan tindakan tegas untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi. Pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Pembelajaran dari rumah tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kuota dan sinyal yang tak memadai. Bahkan beberapa pelajar tidak mempunyai handphone yang baik. Dalam hal ini, orang tua dinilai menimbulkan dampak pengeluaran yang lebih besar, yaitu untuk membeli pulsa dan koneksi internet. Dan juga orang tua dituntut agar mereka melek akan teknologi yang bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di rumah. Melupakan semua masalah yang ada, orang tua harus tetap menjalankan perannya sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam mendampingi kesuksesan anak.
Selama belajar di rumah, peran terpenting orang tua adalah mendampingi anak dan memotivasi anak untuk belajar serta membuat anak tidak merasa sendiri karena orang tua memberi semangat dan menjadi tempat diskusi dan bertanya bagi anak. Orang tua sebagai pendidik yang paling utama selama pembelajaran dari rumah juga harus menyediakan waktu dan lingkungan belajar yang efektif serta menyenangkan agar anak tidak bosan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Endang Winningsih, terdapat 4 peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang dimana orang tua dapat membimbing anaknya agar belajar secara jarak jauh dari rumah. 2. Orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anak dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, orang tua sebagai motivator, yaitu memberikan semangat serta dukungan kepada anak dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Yang terakhir, orang tua sebagai pengaruh atau direktor. Maka dapat saya simpulkan peranan orang tua terhadap pendidikan anak selama masa pandemi COVID-19 ini sangatlah penting, terutama dalam hal memotivasi serta membimbing anak selama proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar anak tetap semangat dalam belajar dan mendapatkan prestasi yang baik sebagaimana yang semestinya mereka dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah agar tetap berada di rumah, tidak berkumpul-kumpul, menghindari keramaian, dan selalu menggunakan masker. Hal ini kita lakukan agar semoga saja masa pandemi ini segera cepat berlalu dan segala aktivitas, terutama proses pembelajaran, bisa dilaksanakan seperti sedia kala. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia mendengarkan paparan materi dari saya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.